Shalom sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Ibu Triastuti. Kita akan sama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh hidup kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah bagi hidup kami. Kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama dengan Radio Iktus di tempat ini, kami boleh kembali untuk disegarkan dan dikuatkan. Kami kembali boleh diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk diperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya hikmat yang daripadamu melimpah untuk setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau katakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melewati masa Paskah, kita sudah melewati dan memperingati Yesus bangkit. Kita bahkan sudah memperingati Dia naik ke surga. Dan kita juga sudah melewati hari-hari di mana gereja-gereja banyak mengadakan tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, kalau Roh Allah sudah memimpin kita, bagaimana kita harus hidup? Pertanyaannya adalah dari tahun ke tahun menjadi sesuatu yang sama atau tidak. Ketika kita melewati masa Natal, masa Paskah, masa kebangkitan Tuhan Yesus, naiknya Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus. Dan kini saatnya pertanyaan itu datang dalam hidup kita. Adakah sesuatu yang sudah berubah dalam hidup kita? Apakah hidup kita masih sama seperti hidup yang dulu? Apakah hidup kita masih sama dengan kehidupan kita di masa lalu? Sehingga semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lewati, yang kita ikuti di dalam peribadatan kita, itu menjadi sesuatu yang rutinitas saja. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Saat ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita punya kuasa. Jadilah alat kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita akan sama-sama cek dalam diri kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, kepada siapa kita mendedikasikan segenap waktu, pikiran, kekuatan kita, dan apapun yang kita punya. Kepada siapa kita mempersembahkan semuanya itu. Roma yang ke-6, saudara, ayatnya yang ke-13 berkata kepada kita. Satu perikop ini baik untuk kita baca semua, tapi tidak mungkin saya akan baca semuanya saat ini. Tapi dari satu perikop ini yang memiliki judul mati dan bangkit dengan Kristus, saya mulai akan baca dari ayat yang ke-13. Tapi nanti kita akan juga bahas ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan semuanya ini, mendukung semuanya ini ya, dari pemberitaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Roma yang ke-6 ayatnya yang ke-13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sahabat itu yang terkasih, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu ayat yang ke-6 dari Roma yang ke-6 berkata buat kita. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar jangan lagi hidup kita ini hidup di bawah kuasa dosa. Atau bahkan mungkin kita masih mengulang dosa-dosa kita atau kehidupan-kehidupan lama itu masih ada di dalam diri kita. Sahabat itu yang terkasih, firman Tuhan berkata buat kita, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-6 ini berkata kepada kita, karena manusia lama kita ini sudah disalibkan. Sudah turut disalibkan supaya apa? Supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Supaya kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Jadi kita harus ingat, kita harus sadari benar
bahwa kita sudah tidak lagi ada di bawah dosa. Karena Kristus sudah mengampuni dosa pelanggaran kita. Kita sudah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-8 berkata buat kita. 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sahabat Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, jangan mau kalau kita selalu didakwa oleh iblis akan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Ya, kita pernah salah. Ya, kita manusia berdosa. Ya, kita lakukan dosa itu. Tapi ketika saudara dan saya sudah minta pengampunan akan Tuhan dengan sungguh, dengan hati hancur, kata 1 Yohanes 1 ayat 9. Dengan hati hancur kita mengaku segala dosa pelanggaran kita. Ia yang setia dan adil mengampuni dosa pelanggaran kita. Tapi kita harus tahu, iblis gak mau tinggal diam, saudara. Iblis adalah senang kali untuk mengungkit lagi, menuduh kita dan berkata bahwa kita gak layak, kita gak pantas, kita manusia berdosa. Sehingga membuat kita seringkali berkata, siapakah aku ini? Aku gak layak melayani, aku gak layak untuk begini, aku gak layak untuk. Saudara, itulah tuduhan-tuduhan iblis yang terus ada buat kita sehingga membuat kita semakin hari semakin merosot. Saudara, ketika saudara tahu bahwa kita yang sudah lama, hidup lama kita ini sudah beres ketika kita minta pengampunan dengan Tuhan. Sudah selesai ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Ia mengampuni dosa pelanggaran kita. Kita udah mati. Tapi ketika Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kuasa kematian sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita sadari bahwa di Roma yang ke-6 ini, 2 kata kunci yang kita harus tahu, saudara. Yang pertama, berhenti mempersembahkan tubuh kita kepada dosa. Yang kedua, jangan serahkan anggota tubuh kita kepada dosa, tetapi serahkan anggota tubuh kita kepada Allah. 2 kata kunci yang harus kita tahu. Jangan serahkan anggota tubuh kita pada dosa, serahkan tubuh kita kepada Allah. Supaya dipakai sebagai senjata kebenaran. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus, saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita terima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat atas hidup kita, Raja atas hidup kita, pemimpin atas hidup kita. Kita menempatkan Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka hidup kita sudah tidak lagi hidup dalam manusia lama kita. Kita harus menyadari itu, sudah pindah posisi menjadi manusia baru. Firman-Nya berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Ketika Yesus hidup di dalam kita, pasti kita mengalami yang namanya perubahan, saudara. Jadi hidup di dalam Kristus kita pasti mengalami perubahan. Dari hidup lama kita, hidup yang orang bilang menjijikkan, penuh dengan dosa, kita selesai dengan semuanya itu. Ketika kita mengaku segala dosa pelanggaran kita dan kita masuk dalam hidup baru kita. Kehidupan baru pastinya kita tahu, saudara. Bukan lagi mengikuti cara hidup dunia. Bukan lagi hidup menurut daging kita. Tetapi hidup menurut apa yang Tuhan mau untuk kita hidup. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara? Kehidupan manusia lama kita itu sudah kita tinggalkan. Tapi manusia baru inilah yang akan muncul. Yang muncul lewat hidup kita. Kenapa, saudara? Karena manusia baru inilah kita sudah mengenakan manusia baru. Tidak lagi hidup dalam hidup lama kita. Maka kalau kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Yang ada di dalam diri kita. Karakter ilahi yang akan keluar dari kehidupan kita. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan daging kita. Tetapi kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara bisa baca dalam Efesus yang keempat ayatnya yang mulai yang ke-17. Dengan perikop manusia baru. Seperti apa manusia baru itu? Manusia baru itu pikirannya udah enggak lagi pikiran gelap. Tetapi pikirannya adalah pikiran di dalam Tuhan karena hidupnya dalam persekutuan dengan Allah.
Manusia baru itu tidak lagi, saudara, hidup dalam dustanya. Tetapi dia sudah membuang dusta itu. Tidak lagi berkata-kata di dalam dusta. Sehingga dia hidup dalam dosa. Dia tidak lagi menggunakan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Karena manusia baru tidak lagi itu, saudara. Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata buat kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Ayat 31 dari Efesus yang keempat, saudara. Manusia baru. Hidup dalam tatanan yang baru. Tatanan hidup sebagai anak Allah. Bukan lagi menjadi anak-anak gampang, anak-anak dunia. Tetapi menjadi anak-anak Allah yang mengalami proses. Manusia baru. Hidup dalam karakter ilahi. Pasti punya kerendahan hati. Mengampuni, mengasihi itu menjadi bagian gaya hidupnya. Bukan lagi seharusnya, tapi memang harus kita bisa mengampuni, bisa mengasihi. Karena Kristus pun mengampuni dan mengasihi kita, saudara. Manusia baru tidak lagi hidup dalam kehidupan lamanya, di mana penuh dengan kepahitan, di mana dipenuhi dengan kebencian. Gak ada lagi, saudara. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti bahwa kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, manusia lama kita sudah selesai. Jadi sekarang ini tidak ada lagi yang namanya kepahitan dalam hidup kita. Gak ada yang namanya kita gak bisa mengampuni. Orang sering kali bertanya dengan saya, Bu, itu perkara yang gak mudah, Bu. Sulit ketika orang itu melukai saya begitu dalam. Ketika suami saya melukai begitu dalam. Ketika istri saya melukai begitu dalam. Ketika anak-anak saya tidak menghormati dan melukai kami begitu dalam. Rasanya gak mudah buat kami untuk mengampuni. Sahabat Tiktus yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, dosamu pun tidak diampuni. Karakter ilahi menunjukkan kepada kita, mengasihi dan mengampuni menjadi gaya hidup kita. Gak ada urusannya dengan orang ini melukai begitu dalam, orang ini melukai begitu. Gak, saudara. Yang ada kita belajar minta kasih Tuhan limpah atas hidup kita. Supaya kita bisa mengampuni. Maka ada satu pujian, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Karena mungkin di situ kasih kita udah habis. Kasih kita udah mentok gitu ya, saudara. Tetapi dengan kasih Tuhan yang terus limpah dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni. Kadang ketika saya konseling dengan beberapa pasangan yang sedang dalam konflik mereka berkata, pasanganku melukai hatiku. Jawaban saya, ya udah diampuni. Habis diampuni dikasih lagi. Bu, tapi kan gak bisa seperti itu, mereka bilang. Saya bilang yang bisa bilang begitu itu karena dagingmu yang gak terima. Oke, maka daging ini yang harus dimatikan. Supaya sungguh-sungguh kau belajar. Karena dengan peristiwa itu Tuhan mengajar kita. Untuk kita memiliki pengampunan yang sungguh-sungguh. Kita bisa mengasihi seseorang sungguh-sungguh. Karena musuh kita ini iblis, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan saudara. Tapi iblis. Jadi kalau kita musuhin suami, musuhin istri, musuhin anak, musuhin keluarga. Salah besar kita, saudara. Itu kita masih hidup dalam manusia lama kita. Manusia baru udah gak ada lagi yang seperti itu. Kita hidup dalam karakter ilahi. Kita hidup dalam karakter Kristus. Bu, gak mudah, iya. Tapi belajarlah. Hari demi hari. Kita belajar untuk terus menyalipkan kedagingan kita. Keegoisan kita. Sehingga kita mampu untuk melihat. Kita mampu untuk meneladani. Kita mampu untuk menyatakan kasih Yesus dalam hidup kita. Manusia baru pasti mau dibentuk. Karena dia hidup sebagai anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita akan dididik. Paulus juga ngajar buat kita, saudara. Didikan ganjaran ketika diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya. Tapi anak-anak Tuhan ngalami didikan semuanya.
Kalau nggak ngalami didikan namanya anak-anak gampang. Anak-anak dikatakan notos, anak yang nggak sah, saudara. Kalau kita huyos, anak sah, anak Allah, maka kita pasti ngalami didikan. Orang tua yang memberikan didikan kepada anaknya karena orang tua peduli akan masa depan anaknya. Dia ingin melihat, bahkan dia ingin mempersiapkan anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Mereka pasti didik. Kalau orang itu membiarkan saja, berarti dia nggak punya cinta kasih. Bahkan membiarkan ketika anak-anaknya ada di dalam jalan yang salah. Saudara, itu bukan orang tua. Orang tua dunia aja tahu bagaimana harus mendidik. Semua anak-anaknya dididik. Tuhan juga tahu bagaimana harus mendidik dan mempersiapkan saudara dan saya. Supaya kita tetap punya bagian masuk dalam kerajaan Allah. Karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita diubahkan. Maka hidup kita bukannya kita lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20b berkata buat kita, saudara. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita. Kita tidak lagi hidup dalam karakter lama kita yang dipenuhi dengan kepahitan, gak bisa mengampuni, simpen dendam. Udah gak ada lagi, saudara, harusnya dalam hidup orang Kristen. Maka hidup kitanya bisa mengasihi, mengampuni, melayani, itulah hidup kita. Orang mengasihi pasti tetap mendidik, saudara. Bukan berarti orang mengasihi itu tidak mendidik. Tidak, itu namanya juga tidak mengasihi. Karena mau melihat seseorang ini hancur. Saya mengasihi anak saya. Maka saya pun mendidik anak-anak saya untuk mereka tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Bukti bentuk dari kasih saya kepada mereka. Demikian pula Allah juga membentuk kita. Allah membentuk kita, Allah mendidik kita lewat apa, saudara? Lewat pembelajaran di dalam kehidupan kita. Didikan-didikan Allah itu bisa melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan pernah gentar ketika kita menghadapi persoalan. Karena Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu kita sanggup melewati pergumulan demi pergumulan. Sahabat Iktis yang dikasihi Tuhan, apapun musim hidupmu saat ini, jangan pernah engkau berkecil hati dan berkata bahwa Allah tidak mengasihi engkau. Jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan engkau. Allah gak pernah tinggalin kita. Kita yang seringkali tinggalin Allah. Dengan cara berpikir menyelesaikan segala sesuatu dengan cara pikir kita sendiri. Dengan langkah-langkah kita sendiri. Tanpa kita melibatkan Tuhan. Tuhan hanya dilapori saja. Tuhan hanya menjadi rujukan kita saja untuk berkata ketika kita jengkel, ketika kita marah, ketika kita gak berhasil. Semuanya kita perkatakan ke Tuhan. Tapi kita gak nurut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Seringkali ketika kita gagal kita mulai sungut-sungut, kita mulai marah-marah. Kemudian kita berkata kenapa keadaan ini terjadi. Sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu. Kalau kita ini sudah hidup dalam kebenaran. Kalau kita ini sudah menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini buat senjata kebenaran. Buat dipakai Allah. Kita hidup seturut dengan kehendaknya. Kita hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya dalam hidup kita. Kalau toh kita sudah seperti itu dan masih mengalami berbagai-bagai pergumulan, Alkitab mengajar kita anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Karena melalui pergumulan demi pergumulan inilah kita bisa melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Allah kita. Saudara juga harus ingat, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi seluruh pergumulan yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu ketika kita bergantung kepada Dia, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita pasti bisa melewati masa-masa itu. Yang kita sering sebut dengan padang gurun, yang sering kali kita sebut dengan musim kering. Saudara, saya mau berkata, musim itu pun penting dalam hidup kita. Supaya kita juga belajar memiliki kekuatan-kekuatan baru, saudara. Saya sering berkata dengan diri saya sendiri, memperkatakan supaya sungguh iman saya muncul lagi, iman saya lebih kuat lagi untuk saya bisa berkata. Ketika aku ngalami ini,
Aku tahu aku akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mengalami sakit, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Saya berkata, aku percaya Tuhan. Disinilah aku melihat Jehovah Rafa itu nyata dalam hidupku. Jehovah Rafa itu aku rasakan dengan sungguh. Tidak cuma dengan kata orang, tetapi sungguh aku tahu bahwa aku punya Allah penyembuh yang sanggup memulihkan keadaanku. Saudara, kita bisa berkata begitu kalau kita pernah sakit. Kalau kita nggak pernah sakit, kita juga nggak pernah rasakan. Mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita akan kita rasakan seiring dengan kita melewati masa-masa yang kita anggap padang gurun. Kadang dalam pergumulan kita, disitulah kita akan melihat Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa atas hidup kita. Ada orang yang berkata dengan saya gini, Bu, kenapa Tuhan harus lakukan ini? Kalau Tuhan mau mengasihi aku, ya kasih aja, gak usah pakai saya dibentuk-dibentuk begini. Kalau Tuhan mau memberkati aku, ya berkati aja. Kenapa saya harus melewati masa-masa sulit begini? Sekali lagi, balik lagi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Setiap anak pasti dididik, setiap anak pasti dibentuk. Kalau enggak, kita akan mudah digoyahkan oleh iblis, saudara. Iman kita akan mudah terombang-ambing. Ketika kita tidak punya pengalaman hidup bersama Kristus, benar-benar lekat sama Tuhan. Peristiwa dalam hidup saudara dan saya adalah alat yang bisa memurnikan saudara dan saya. Seberapa engkau bergantung dengan Tuhan. Seberapa engkau percaya dengan Tuhanmu. Seberapa engkau mengandalkan Dia. Tuhan hanya minta kita percaya, saudara. Tuhan minta untuk kita tetap ada dalam hadirat-Nya. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi balik ke dalam manusia lama kita. Tapi jadilah manusia baru yang mulai mengatur, mendrive tubuh kita ini, daging kita ini menuju ke arah kebenaran firman. Kalau Tuhan berkata dia sang Jehovah Rafa, dia Allah penyembuh, imani itu dalam hidupmu. Kalau engkau sedang memerlukan Jehovah Rafa dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil, Allah sanggup kerjakan. Tentu saja semuanya seturut kehendak Tuhan. Balik lagi, kalau untuk menyembuhkan buat Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Tapi kalau Dia tetap mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena dalam segala perkara Tuhan punya rencana, saudaraku. Maka saya berkata, seringkali orang bertanya dengan saya, Bu, kalau gitu Putri takut mati enggak? Saya bilang semua orang akan mengalami itu. Tinggal tunggu waktunya. Maka persiapkan diri kita dengan baik ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan kematian, tidak ada orang yang bisa mengelak. Kekayaan tidak bisa menghambat kita untuk tidak mengalami proses kematian. Kalau tiba waktunya selesai, ya selesai, saudara. Maka persiapkan diri kita. Persiapkan kita menjadi orang-orang yang siap dalam ladang-ladang bentukan. Sekarang inilah masa mempersiapkan diri kita. Maka jangan serahkan anggota tubuh kita ini, di mana kita sudah tahu, kita sudah mati, dibangkitkan, kita dapat berkat, kita bahkan dapat pencurahan Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada kuasa di dalam hidup kita, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Maka peristiwa apapun di dunia ini tidak akan pernah menggoyahkan kita. Jangan lagi hidup dalam manusia lama kita yang selalu masih khawatir, takut, cemas, hidup dalam dosa. Tinggalkan itu semua, masuk, belajar, hidup menjadi manusia baru. Dengan cara apa, saudara? Menyerahkan semua anggota tubuh kita sebagai anggota kebenaran, sebagai hamba kebenaran. Ketika kita menyerahkan diri kita, seluruh organ tubuh kita menjadi hamba kebenaran, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Berkat demi berkat mengiringi langkah hidup kita. Saudara, kita gak usah ribut. Kok aku gak diberkati? Gak perlu. Ketika kita lakukan kebenaran, ketika kita lakukan yang benar, Tuhan tahu cara memberkati kita.
Dia bukan Allah yang berhutang. Lakukan saja bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berkat pasti mengiringi kok saudara. Jangan kebalik. Kita lakukan segala sesuatu karena kita ngejar berkat. Enggak. Tapi lakukan bagian kita karena kita mengucap syukur kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita. Sebagai ucapan syukur kita melakukan kebenaran. Sebagai ucapan syukur kita melayani. Sebagai ucapan syukur kita mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi serahkan semua anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Mata kita, anak muda jangan gunakan mata untuk melihat tontonan-tontonan yang sia-sia, pornografi. No, gunakan mata untuk melakukan hal yang baik demi kebaikan, kebenaran. Tangan, kaki, seluruh indera kita, mulut kita. Tidak lagi memperkatakan kata-kata kotor tapi kata-kata di dalam kebenaran. Latih dalam diri kita. Latih itu dari hari ke hari. Saya percaya bahwa itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mau melatihnya. Setiap hari, setiap saat terus latihan itu terus. Lama-lama itu akan menjadi gaya hidup. Gaya hidup untuk mengampuni. Gak susah lagi untuk mengampuni orang. Karena kita terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Sama seperti seorang naik sepeda. Berlatih awal ya masih susah. Jatuh-jatuh berkali-kali. Tapi ketika terus berlatih dan terus berlatih. Lama-lama dia expert. Bisa naik sepeda dengan baik. Demikian pula kita. Mari saudara, sahabat Iktus, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam anugerah Dia. Berarti hidup seturut dengan gambarnya. Lakukan bagian kita. Serahkan anggota tubuh kita dan seluruh tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Mari tunduk di hadapan Tuhan. Hamba mau mengucap syukur Tuhan kalau boleh sharing saat ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk kami masuki proses kami menjadi manusia baru. Kami tahu itu gak mudah, tapi kami tahu itu pun bukan hal yang mustahil. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan hidup lekat kepadamu. Tidak lagi memberikan seluruh anggota tubuh kami ini kepada hal-hal yang sia-sia. Tetapi sungguh kami mau mempersembahkan seluruh anggota tubuh kami ini. Pikiran kami, perkataan kami, pandangan kami, telinga kami. Semua organ tubuh kami ini. Bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga sungguh-sungguh hidup setiap kami menjadi persembahan yang harum, menjadi alat bagi kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpah untuk setiap sahabat Iktus, berkat-Mu limpah untuk radio ini, berkat-Mu limpah untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di radio ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap terima didikan dan bentukan-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.